Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Pemirsa SMKJ TV yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang bahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Karena pada hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Sehingga pada hari ini kita semuanya masih dalam keadaan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain yang tidak kalah besarnya adalah nikmat panjang umur dan kesehatan. Karena nikmat panjang umur dan kesehatan ini adalah nikmat yang berdampingan. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat panjang umur, dan tidak semua orang juga bisa menerima nikmat kesehatan. Begitu juga pula tidak semuanya orang yang panjang umur itu diberikan kesehatan. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang diberikan kesehatan itu diberikan panjang umur. Maka dari itu, marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Ketika kamu mendapatkan suatu nikmat dari Tuhanmu, maka la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, maka niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kamu mengkufurinya, maka balasannya Allah adalah inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, azabnya Allah maksudnya sangat pedih. Untuk itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, di hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Selanjutnya, sholawat ma'assalam, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita, Nabiullah, Nabi Khatamul Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman modern ini. Nabi yang membawa sebuah cahaya bagi umat Islam, sehingga ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya semuanya akan terus diikuti oleh umatnya sampai yaumil qiyamah nanti. Sehingga kita berharap dan berekspektasi semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya, wabil khusus syafaatul udhma fil yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa SMKJ TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dakwah, yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan, orang-orang khususnya adalah orang-orang yang beriman, beberapa derajat ini. Yarfa'illahu alladziina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladziina utul ilma darajat, yang dimana orang-orang yang berilmu itu menuntut, orang-orang yang beriman itu menuntut ilmu. Jadi kesimpulan pada ayat 11 Quran surat Al-Mujadilah ini adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, beberapa derajat. Jadi sejujurnya kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menuntut ilmu dan mencari pengetahuan-pengetahuan yang lain kaitannya dengan pengetahuan agama Islam serta pengetahuan yang lainnya, agar kita semuanya di sini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi siapapun dari kalian semuanya yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian menuntut ilmu, ketika kalian pergi ke sekolah, mengajar dan lain sebagainya, diniati untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kalian beberapa derajat. Masya Allah. Kemudian hadis yang menerangkan kewajiban dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, itu wajib, fardhu ain, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis Nabi ini jelas bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Kewajiban menuntut ilmu ini juga terrealisasi, tersambung, tersinkronkan dengan hadis Nabi yang lainnya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maksud dari hadis ini bagaimana kita disuruh menuntut ilmu sampai Cina. SMKJ TV yang berbahagia, pada zaman dahulu Cina memang jadi peradaban sebagai negara yang maju dalam bidang teknologi. Karena pada itu Cina ini menjadi rujukan sebuah hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Sehingga kita tahu dasarnya bahwasanya kita itu disuruh menuntut sampai ke negeri Cina. Karena dari dulu sampai dengan sekarang negara Cina menjadi negara yang maju dan jadi rujukan pengetahuan bagi seluruh di alam di dunia ini. Untuk itu, marilah kita senantiasa selalu menuntut ilmu dimanapun dan sampai kapanpun. Dan sesuai dengan hadis tadi, walau bisin, sampai ke negeri Cina. Dan tidak harus, mungkin tidak harus sampai negeri Cina, tetapi maksud Cina ini menjadi kiblat peradaban teknologi dan pengetahuan di dunia. Hadis lain yang menerangkan kewajiban kita untuk
menuntut ilmu sepanjang hayat adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi, dari gendongan. Minal mahdi itu artinya dari gendongan, dari kecil, ilal lahdi, sampai dengan lahat. Maksudnya adalah sampai dengan kuburan, sampai dengan meninggal. Jadi kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat ini ada rujukan, ada dasar yang menyertainya, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari gendongan sampai tiang lahat. Artinya apa? Kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat ini juga disarankan, diwajibkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pemirsa SMKJ TV yang berbahagia, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata ketua dalam menuntut ilmu. Baik anak kecil, remaja, dewasa, sampai dengan manula, tua, semuanya kita sama-sama wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Dan sesuai dengan janji Allah, orang-orang yang berilmu serta berilman tadi, menurut Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Keutamaan dalam menuntut ilmu, sehingga kalian akan tahu dasarnya apa sih menjadi keutamaan dalam menuntut ilmu. Diterangkan bahwasannya barang siapa yang menuntut ilmu dari rumah ke tempat dia menuntut ilmu, atau sekolahan, atau mungkin majelis taklim, atau mungkin madrasah, maka seluruh hewan yang ada di lautan akan memberikan doa untuk ampunan bagi orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan perjalanan, maka seluruh hewan yang di laut itu memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ketika kalian menuntut ilmu, sebenarnya kalian itu sudah memberikan atau beribadah jauh lebih baik sifatnya daripada kalian sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Untuk itu kalian semuanya harus dipahami dan dihayati bersama-sama bahwasanya menuntut ilmu itu luar biasa sekali, baik dari segi tujuan sama dengan hikmah menuntut ilmu. Kemudian orang yang berilmu pengetahuan itu tidurnya saja itu lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang belum atau tidak berilmu tetapi dia beribadah. Jadi tidurnya orang ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Sehingga dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jin saja tidak berani mengganggu tidurnya orang yang berilmu, tetapi jin berani mengganggu ibadahnya orang yang tidak berilmu. Maka dari itu kesimpulannya apa? Ketika orang berilmu itu derajatnya memang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai jin tidak berani mengganggu sekalipun orang itu dalam keadaan istirahat atau tidur. Untuk itu marilah kita semuanya introspeksi, bermuhasabah pada diri kita sendiri, pentingnya
ilmu pengetahuan dan afdolnya kita semuanya dalam menuntut ilmu ini. Jadi marilah pemirsa SMKJ TV yang berbahagia, kita jangan pernah mengabaikan dan meninggalkan yang namanya menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib dan fardu ain hukumnya sepanjang hayat. Demikian dakwah singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.